Julian tahu bahwa dia itu masuk penjara itu gara-gara dia difitnah oleh seseorang. Nah, kira-kira siapakah yang telah memfitnah Julian itu yang masih menjadi pertanyaan bagi Julian itu sendiri. Nah, Julian yakin bahwa seseorang itu disuruh untuk memfitnah Julian. Nah, makanya nanti Julian harus tanya lagi kepada laki-laki tersebut agar dia mau mengaku. Kira-kira siapa yang telah membuat dia itu melakukan hal tersebut semacam itu. Dan Julian itu punya keluarga, ya kan? Makanya dia itu harus segera kembali mungkin ke Safira dan juga ke mamanya. Makanya nanti Julian harus segera mempertanyakan kira-kira siapa yang telah menyuruh dia sehingga melaporkan Julian ke kantor polisi. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada orang yang berotot besar itu sengaja disuruh untuk polisi. Ya, karena ada seseorang yang pengen bertemu dengan dia. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada Safira dan juga Dania, mereka itu sedang berbincang-bincang ya mengenai Julian. Apakah benar bahwa Julian itu adalah orang yang telah membuat Yuda itu ditangkap, disandra, dan juga disiksa hingga dia meninggal dunia. Nah, maka dari itu membuat Dania mempertanyakan hal tersebut kepada Safira. Safira yakin betul bahwa Mas Julian tidak mungkin semacam itu, ya kan? Apalagi Mas Julian itu kan orang yang baik. 24 jam Safira bersama dengan Julian. Julian bukan orang yang sangat tega mencelakakan seseorang. Apalagi hingga membuat Yuda itu sampai sengsara meninggal. Menyandra apalagi itu sangat tidak mungkin sekali dilakukan semacam itu. Nah, kemudian akhirnya membuat Dania ini harus bicara. Memang sempat beberapa hari yang lalu Ray itu sempat mendapatkan ya telepon dari Yuda itu sendiri yang menyatakan bahwa Yuda itu sebenarnya ditangkap, ya disandra, disekap oleh Rafael di suatu tempat ya di hutan. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaannya. Dan kemudian hal tersebut memang sengaja diungkapkan oleh Dania kepada adiknya Safira. Nah, karena memang hal ini kemungkinannya adalah Rafael yang ada di balik semua ini itu adalah tindakan yang sangat kejam. Menurut Safira, hal yang dilakukan oleh Rafael itu hal yang sangat kejam sekali. Jika memang Rafael itu melakukan dan memfitnah Mas Julian, bahkan menuduh Mas Julian melakukan itu semua padahal itu dilakukan oleh Rafael itu sendiri, pastinya Mas Rafael itu sangat kejam dan oleh karena itu membuat Safira dan Dania harus bekerja sama untuk mencari tahu. Tiba-tiba Papa Gunawan itu menelpon Safira untuk bertanya kepada Safira apakah benar bahwa suaminya Julian itu sedang ditangkap polisi. Nah, kemudian di sini menjadi pertanyaan besar bahwa kenapa di situ Papa Gunawan tahu semuanya informasi mengenai suaminya yang dipenjara semacam itu. Dan apakah benar pertanyaan itu adalah pertanyaan menjebak? Nah, kemudian dia berusaha untuk menjawab kepada papanya bahwa memang benar bahwa memang di situ suaminya sedang ditangkap polisi dan pastinya di situ ya Safira bersama dengan kakaknya Dania akan mencari tahu kebenarannya. Nah, kira-kira siapakah orang yang telah memfitnah suaminya? Nah, kemudian di situ membuat papanya Rafael itu ya bilang kepada Safira bahwa dia itu harus tetap bersabar. Bagaimana seorang istri itu bisa bersabar sedangkan suaminya itu ada di penjara. Nah, kemudian Safira juga menegaskan bahwa dia akan mencari tahu mengenai kebenarannya siapakah yang telah memfitnah Mas Julian. Nah, kemudian hal ini membuat Papa Gunawan untuk lebih protektif lagi untuk bisa melindungi anaknya. Karena jangan sampai anaknya itu di penjara karena Safira dan juga Dania itu akan berusaha mencari tahu siapa yang telah memfitnah Julian. Dan jika semua itu terjadi jangan sampai di situ Rafael itu kena. Dan maka dari itu nih guys ya, Papa Gunawan ini berusaha untuk meyakinkan Safira untuk tidak usah terlalu mikirin yang bagaimana apalagi dia kan memang lagi sedang mengandung. Jadi dia harus benar-benar berhati-hati untuk mikirin kandungannya. Bagaimana Safira itu bisa mikirin kandungannya selama suaminya itu masih di penjara? Maka dari itu Safira harus bergegas mungkin mencari bukti tersebut. Ya, dan kemudian sementara itu ada juga Dania yang berusaha untuk segera mencari bukti apakah benar Rafael ada di balik semua ini. Namun sayangnya di situ Safira nih guys ya pengen ikut juga. Namun sayangnya juga di situ dia tidak diperbolehkan Dania dengan kaki dia yang masih sakit dan otomatis membuat Dania akan mencari tahu sendiri dulu. Nanti kalau ada informasi lebihnya akan dikasih tahu kepada Safira mengenai informasi benar nggak Rafael adalah orang yang telah menyebabkan Julian masuk penjara. Dan sementara itu nih guys ya membuat hati Safira tidak tenang. Nah, seorang tersebut nih guys ya, itu sengaja nih guys ya dipanggil polisi karena memang ada seseorang yang menyuruh dia. Nah, di situ nih guys ya, orang suruhannya Pak Gunawan itu sengaja menyuruh orang ya untuk mencelakakan
ya orang yang memfitnah Julian tadi. Jangan sampai ya orang yang memfitnah Julian tadi itu ngomong dengan sebenarnya, dan ini akan memberatkan anaknya Rafael. Dan kemudian orang tersebut ini langsung datang ke kantor polisi ya guys ya, menyuruh ya orang tersebut untuk menghabisi orang yang menghabisi orang suruhannya Rafael tersebut agar tidak buka mulut. Nah kemudian laki-laki tersebut nih guys ya, yang disuruh untuk menghabisi laki-laki yang memberikan fitnah kepada Julian tersebut. Nah kemudian laki-laki itu mau-mau saja sih asalkan bayarannya gede. Nah kemudian di situ diungkapkan pastinya bayarannya pasti gede, jangan nggak usah dipertanyakan bayarannya. Dan kemudian setelah terjadi deal, kemudian laki-laki itu mengedilkan karena memang di situ karena uang. Nah kemudian laki-laki tersebut akan melakukan semua itu yang walaupun dia di penjara 10 atau 20 tahun lagi itu tidak masalah, karena baginya uang sangat penting. Dan di situ juga nih guys ya, demi uang makanya terjadilah deal itu bahwa dia akan menghabisi laki-laki yang memfitnah Julian. Supaya apa? Agar dia tidak bisa buka mulut bahwa dia disuruh siapa. Karena ini pasti efeknya adalah ke anaknya Rafael. Ternyata Papa Gunawan juga adalah orang yang sangat licik guys. Ternyata dia bisa menghalalkan berbagai cara hanya untuk melindungi anaknya Rafael, supaya anaknya Rafael itu tidak masuk penjara gara-gara ulah dia yang ceroboh. Nah sementara itu nih guys ya, Julian itu memang sengaja sholat supaya untuk dia menenangkan diri dia sendiri. Bersama dengan itu juga memang dia lagi mikirin istrinya, walau bagaimanapun istrinya masih ada di rumah. Jadi dia benar-benar sholat untuk bisa menenangkan hati dan pikiran. Dan sementara itu juga ada Safira yang melakukan hal yang sama, sholat semacam itu dan juga berdoa kepada yang di atas supaya kehidupan dia membaik, karena dia tahu bahwa Mas Julian itu sedang difitnah oleh seseorang. Nah untuk mendapatkan bukti tersebut makanya Safira berusaha untuk berdoa dan untuk menenangkan diri dan mencari tahu apa yang seharusnya dia lakukan untuk selanjutnya. Nah di situ sebenarnya Julian sangat pengen ketemu dengan istrinya, namun kondisi kakinya istrinya yang sedang sakit tidak mungkin bagi seorang istri itu akan menjenguk suaminya. Nah oleh karena itu nih guys ya, Julian itu sangat sedih. Dan sementara Safira itu berdoa agar kebenaran itu cepat terungkap. Nah kira-kira siapakah yang ada di balik semua ini? Apakah benar itu adalah Mas Rafael? Namun jika benar Rafael, maka semua ini harus segera terungkap sesegera mungkin. Makanya di situ Safira benar-benar sangat sedih melihat suaminya yang difitnah tanpa atas dasar apapun. Apalagi Mas Julian itu sangat tidak mungkin untuk mencelakakan, apalagi membunuh Yuda. Sebenci-bencinya dengan Yuda, tidak mungkin dia akan melakukan hal itu. Apalagi kan memang hukum pasti akan ditegakkan, ya kan? Dan pastinya juga di situ membuat ya Safira pasti akan sangat sedih sekali. Dan oleh karena itu dia benar-benar berdoa dan berharap bahwa dia diberikan petunjuk, dan berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan sementara Julian itu sendiri benar-benar sangat sedih karena tidak bisa ketemu dengan istrinya. Karena walau bagaimanapun dia sangat rindu berat. Walaupun dia itu belum berpisah dengan istrinya, namun semua ini sangat-sangat rindu bagi Julian. Dan Julian itu benar-benar sangat sedih karena dia difitnah oleh seseorang yang tidak diketahui oleh siapa yang telah memfitnahnya. Nah setelah sholat nih guys, kemudian membuat Julian ini percaya bahwa dia harus menemukan sesegera mungkin orang siapa yang telah memfitnah dia, yang ada di balik semua ini. Dan Julian itu sengaja nih guys yang ngobrol kepada orang yang dia disuruh untuk memfitnah Julian tersebut, bahwa Julian yakin bahwa dia disuruh oleh seseorang. Nah kemudian Julian bilang di depan dia bahwa dia itu punya istri yang sedang hamil, dan kemudian dia juga punya ibu dan keluarga yang sangat merindukan dia, dan dia mau bahwa Julian itu dibebaskan. Bahkan Julian memberikan sejumlah uang kalau dia menuruti Julian untuk tidak dipenjara, agar orang tersebut ngomong yang sebenarnya kepada Julian supaya ngaku kira-kira siapa yang telah menyuruh Julian, semacam itu loh guys. Dan kemudian di situ Julian menawarkan sejumlah uang, namun sayangnya laki-laki tersebut hanya terdiam. Dan sementara itu nih guys ya, ada Alpha yang berusaha membawa orang ahli ID yang akan membuktikan kebenarannya, apakah benar suara yang dijadikan bukti tersebut adalah suaranya Julian. Dan ada alat yang bisa mengetahui apakah benar alat itu termasuk buatan AI atau tidak. Nah, kalau misalkan benar, maka di situ pasti Julian itu difitnah oleh seseorang dan sengajalah didatangkan orang yang ahli IT digital. Dan sementara polisi juga sedang menyelidiki akan hal ini. Namun Alpha bergerak dengan sangat cepat untuk mendatangkan orang yang ahli di bidang IT. Nah, setelah dicek di alatnya, ternyata memang di situ benar bahwa 99,86% bahwa memang tersebut adalah buatan AI, 99,87%, dan itu adalah memang
buatan AI ya guys ya, dan memang sengaja memang dibuat oleh seseorang yang pengen menjatuhkan Julian, dan terbukti sekali bahwa itu memang alatnya memang dari AI buatannya ya guys ya. Namun foto yang diberikan tersebut adalah foto yang benar, bukan buat editan. Dan kemudian di situ disampaikan dari orang yang ahli IT memang benar foto tersebut adalah asli, tapi belum tentu foto tersebut itu adalah foto orang yang sudah meninggal dan dibunuh. Bisa saja itu foto yang sedang tidur atau mungkin dia lagi pingsan semacam itu. Nah, sementara itu juga nih guys ya, tanpa disadari bahwa orang suruhannya Papa Gunawan ingin menghabisi orang suruhannya Rafael supaya dia tidak ngomong. Dan ini kesempatan juga buat dia mengakhiri nih. Dan di saat itulah Julian justru malah melindungi laki-laki tersebut. Nah, karena dia berusaha untuk melindungi laki-laki tersebut, membuat dia itu malah berkelahi. Dan dia berusaha melindungi laki-laki tersebut. Supaya apa? Dia tahu kebenarannya dari laki-laki tersebut, bahwa siapa yang telah menyuruh dia dan memfitnah. Dan sementara orang yang menghajar Julian ini nih guys ya, memang disuruh sebenarnya untuk menghabisi orang suruhannya Rafael, agar dia tidak ngomong semacam itu. Nah, sementara laki-laki tersebut hanya terdiam ketika Julian itu sedang dipukuli ngebela dirinya. Nah, kasihan banget dengan Julian guys. Dan Julian ini memang kewalahan ketika menghadapi dia. Nah, di saat itulah juga ketika Julian tahu bahwa laki-laki tersebut itu mau dibunuh ya guys ya, mau ditusuk, ternyata Julian malah melindungi. Dan di situ membuat firasat yang tidak-tidak bagi mamanya dan juga suaminya, istrinya Julian, Safira itu sangat sedih dan benar-benar khawatir terhadap suaminya, dan ngebuat pasti dia itu pengen sesegera mungkin ke kantor polisi, kayaknya ada sesuatu. Dan setelah ditusuk nih guys, yang membuat Julian ini otomatis tidak sadarkan diri. Kasihan banget nih guys Julian, karena dia harus difitnah dan sekarang dia harus ditusuk oleh orang suruhannya Papa Gunawan, yang ternyata malah kena Julian, bukan kena orang yang disuruh untuk memfitnah Julian. Dan ini pasti akan sangat gawat sekali, dan mudah-mudahan saja Julian tidak apa-apa ya guys ya. Nah, di situ Safira selaku seorang istri dengan keadaan dia yang sakit membuat dia harus segera mungkin pergi ke kantor polisi untuk menemui keadaan suaminya, apakah benar suaminya baik-baik saja atau tidak. Dan sementara itu nih guys ya, ada polisi yang segera bergegas karena setelah mendengarkan keributan dan orang-orang teriak bahwa ada Julian yang sedang ditusuk oleh seseorang. Dan kemudian membuat polisi ini nih guys yang menangkap orang yang bikin heboh tersebut, yang melakukan tindak kejahatan di sel. Dan kemudian disitulah Julian harus segera mungkin dibawa ke rumah sakit. Dan di situ nih guys ya, kasihan banget Julian nih guys ya mendapatkan perlakuan seperti itu, dan dia yang sedang membela seseorang supaya orang tersebut tidak dibunuh. Dan mudah-mudahan saja Julian segera